Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini saya ingin mengajak, marilah kita bersama-sama merenung tentang sengsara, tentang derita salib Kristus di hari Jumat Agung, Jumat yang berdarah-darah. Namun sebelumnya kita dahului dengan tanda kemenangan kita, tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jumat berdarah, Jumat sengsara atau Jumat Agung. Salve saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Derita sengsara yang hebat yang dialami Yesus pada Jumat Agung bukanlah kehendak Yesus sendiri. Yesus tidak memilih jalan derita. Bapanya lah yang memutuskan untuk Yesus, dan Tuhan Yesus menjalankannya dengan setia, tabah, dan taat. Yesus tahu bahwa jalan itu harus ia tempuh karena Bapa di surga berkenan kepadanya. Sebagaimana doanya di Taman Getsemani, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Injil Markus bab 14 ayat 36. Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Bapanya di surga dengan menanggung derita sengsara sampai wafat di atas kayu salib, karena taat dan penyerahan diri total kepada kehendak Bapanya di surga. Semua itu dilaksanakan Yesus dalam cinta kasih sehabis-habisnya kepada Bapa dan juga kepada umat manusia. Di kota Yerusalem, pada saat itu umat Yahudi hendak merayakan Paskah. Paskah Yahudi untuk mengenang mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir oleh Firaun, yaitu dengan menyembelih anak domba sebagai korban persembahan kepada Allah di dalam bait Allah. Yesus juga datang ke Yerusalem, kota pusat agama Yahudi. Yesus juga ingin merayakan Paskah, tetapi Paskah dalam makna baru. Korban anak domba Allah adalah dirinya sendiri, dengan memberikan tubuh dan darahnya sebagai korban yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Dan korban anak domba Allah itu tidak dilaksanakan di atas mezbah Allah di dalam bait suci Allah, tetapi Yesus melaksanakannya di atas kayu salib di puncak Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Salib simbol kutukan, sebagaimana kita tahu atau kita baca apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan bab 21 ayat 23. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, salib dan Golgota adalah dua peristiwa yang tidak terpisah dari peristiwa Taman Firdaus. Di Taman Firdaus, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah membuat pernyataan yang tegas di hadapan Adam dan Hawa serta setan dalam rupa ular. Allah bersabda, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Lalu firman-Nya juga kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah aku perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau." Kitab Kejadian bab 3 ayat 17a. Pernyataan Allah di Taman Firdaus tergenapi di atas tiang kayu salib di puncak Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Memang Yesus bukanlah orang yang terkutuk.
Yesus itu bukan terkutuk, tetapi ia menjadikan dirinya terkutuk di atas kayu salib, supaya kutuk dosa di Taman Firdaus itu dibatalkan. Dalam Galatia bab 3 ayat 13, Paulus menulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebagaimana kita baca di dalam kitab Ulangan bab 21 ayat 23 tadi. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di Bukit Tengkorak, di atas puncak Gunung Golgota, ular itu memagut tumit turunan sang perempuan dengan menancapkan paku-paku yang tajam pada kaki Yesus di tiang salib. Terlaksana apa yang dikatakan oleh Allah di Taman Firdaus. Tetapi di Bukit Tengkorak itu pula, Yesus telah meremukkan kepala ular. Yesus meremukkan tengkorak ular di atas Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Dua peristiwa terjadi di atas puncak bukit ini. Maka Yohanes dalam Injilnya melihat bahwa di salib itulah Yesus telah dimuliakan. Yesus telah ditinggikan. Di atas salib, di atas puncak Gunung Golgota itulah kemuliaan Yesus dinyatakan. Kita baca di dalam kitab Bilangan bab 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular tedung dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini adalah perintah Allah kepada Musa untuk membuat ular tembaga di atas bukit, supaya setiap orang Yahudi yang dikutuk karena pelanggarannya tidak mati dipagut ular, tetapi hanya dengan memandang ular tembaga yang dibuat Musa yang tergantung di tiang kayu, ia akan tetap hidup. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 15, Yesus bersabda, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup. Anak Manusia yang dalam kitab Daniel adalah Sang Mesias, dan Sang Mesias itu adalah Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib untuk memberi hidup kepada setiap orang yang memandang dan percaya kepadanya. Dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 32 dan 33, Yesus bersabda, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Jelas sekali kita tahu bahwa Yesus mati dengan cara bergantung di atas tiang salib. Karena itulah menurut Yohanes pengarang Injil, hari penderitaan Yesus, penyaliban Yesus adalah hari Jumat Agung. Karena hari itulah di mana Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Bukan Jumat sengsara, tetapi Jumat Agung. Yohanes melihat bahwa pada malam perjamuan terakhir, Kamis Putih, Tuhan telah menyerahkan cinta kasih-Nya sehabis-habisnya dengan membasuh kaki para murid-Nya dan dengan membagi-bagikan roti dan anggur yang telah diberikannya sebagai tubuh serta darah-Nya sendiri, sebagai santapan hidup abadi bagi umat manusia. Peristiwa perjamuan akhir Tuhan di hari Kamis Putih ini sebagai antisipasi peristiwa berdarah, peristiwa sengsara, peristiwa derita yang luar biasa di atas kayu salib di hari Jumat Agung. Karena itu hari Jumat Agung berkaitan erat dengan Kamis Putih, malam perjamuan akhir Tuhan. Tanpa perjamuan terakhir di hari Kamis Putih, mungkin Yesus hanya dilihat sebagai seorang manusia biasa yang disalibkan dengan tidak adil
dengan tuduhan-tuduhan palsu dan mati disalib. Ini hal yang biasa, mungkin sering terjadi terhadap siapa saja. Tetapi bagi Yesus, kematiannya di atas kayu salib sudah diantisipasi dalam perjamuan akhir Tuhan di hari Kamis Putih. Karena itu bergantungnya Yesus di kayu salib adalah anak manusia yang ditinggikan. Maka sengsara dan derita di hari Jumat Agung menjadi saatnya kemuliaan Yesus dinyatakan saat Yesus dimuliakan dan ditinggikan. Mungkin para pembesar Romawi dan juga para imam-imam, para ahli Taurat, kaum Farisi terus bersuka cita karena Yesus ancaman mereka, Yesus saingan mereka terkulai layu di atas kayu salib. Seolah-olah orang yang sudah tidak berguna, seolah-olah orang yang tidak berharga. Mungkin juga para murid pada lari, takut, dan bersembunyi. Tetapi coba lihat kepala pasukan itu. Dia menyaksikan peristiwa detik-detik terakhir hidup Yesus. Dan ia mengakui Yesus adalah anak Allah. Ia berseru, sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus bab 15 ayat 39. Sedangkan prajurit yang tak disebut namanya dalam Injil, prajurit yang menombak lambung Yesus, yang kemudian diketahui bernama Longinus, mengalami mujizat saksi mata saat menombak lambung Yesus. Ketika darah terpancar dari lambung Yesus mengenai matanya yang buruk penglihatannya dan mempunyai penyakit mata, mata Longinus menjadi sembuh pada saat itu juga ketika darah yang terpancar dari lambung Yesus mengenai matanya. Longinus lalu bertobat dan menjadi pengikut Kristus yang taat, yang setia. Ia menjadi seorang santo martir, saksi mata mujizat di bawah kaki salib Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Latin yang mengatakan inter febres rose nascuntur. Bunga mawar yang indah menawan itu mekar di antara duri-duri yang tajam. Tetesan-tetesan darah sang raja yang bersengsara yang tergantung di atas kayu salib membuahkan benih-benih hidup ilahi dalam hati setiap murid yang ditebusnya. Dengan salib Kristus, dunia telah ditebus. Dengan salib Kristus, dosa dan maut telah dihancurkan. Dengan salib Kristus, kuasa iblis telah dikalahkan. Jangan pernah takut memanggul salib bersama Kristus, karena itulah kemenangan yang sejati. Salib bukanlah tanda kutuk. Salib bukanlah tanda kekalahan. Salib bukanlah tanda akhir cinta. Salib adalah tanda kemenangan, tanda cinta kasih yang abadi. Jangan takut datang kepada Yesus, karena ia tahu kesengsaraan, ia tahu keputusasaan, ia tahu kehinaan, ia tahu tentang kegagalan, ia tahu apa yang kita alami. Hari ini kita tidak berada di bawah kaki salib Yesus, di puncak Golgota, di bukit Tengkorak, seperti Bunda Maria dan Yohanes, murid terkasih. Tapi kita percaya salib Yesus hadir dalam hidup kita, hadir dalam tubuh yang sakit, hadir dalam iman yang lemah, hadir dalam keluarga yang retak. Ia hadir dalam dunia yang penuh dengan kekerasan. Maka berdirilah tegak di bawah salib dengan hati yang remuk, hati yang luka, hati yang rapuh, karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dialah penyembuh hidup kita. Crux Sancta Vitae Lux. Semoga salib suci menjadi terang hidup bagi kita. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Semoga pasca kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberi hidup baru bagi kita para murid dalam kasih setianya.
Selamat Paskah 20 April 2025. Salve, salam damai sejahtera Paskah Kristus untuk kita semua. Amin.